Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ar-rasuli min anfasina al-azizi alaihi ma anitna al-harisi alaina ar-ra'ufur rahimin bina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pergi liburan bersama kamu, melihat burung kenari sedang makan biji. Bila kita ingin memperkaya ilmu, maka rajin-rajinlah mengaji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada ibadah yang pahalanya sangat besar. Bahkan ketika orang itu gugur, wafat dalam melaksanakan ibadah ini, mereka mendapatkan titel syuhada dan jaminannya adalah surga. Ibadah itu tidak lain adalah jihad fisabilillah. Nah, sekarang bagaimana jihad di zaman ini? Syekh Abdul Azim Al-Munziri mengatakan ada 6 tingkatan jihad. Yang pertama, memerangi kaum kafir dengan tujuan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu banyak orang kafir yang menyerukan untuk menyembah berhala. Tapi di saat sekarang ini banyak orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim, mereka mengajak untuk mengikuti aliran mereka. Nah, bagaimana kita memperjuangkan ini? Tujuan mereka itu orang-orang lemah, orang-orang miskin yang kondisi ekonominya amat terpuruk. Banyak yang bisa kita lakukan. Di antaranya kita berdakwah, membekali mereka dengan ilmu, ataupun membantu mereka secara ekonomi. Itu jihad kita. Jihad yang kedua adalah dakwatun nas ilal haq, menyeru manusia pada kebaikan. Di Al-Muhajirin ini, contohnya ada program Al-Muhajirin Berbagi. Nah, bagaimana kita bisa mengajak keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita semuanya untuk mengikuti program ini? Di mana nanti akan banyak orang yang tersenyum di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang tersenyum di hari fitri nanti. Dan program yang berikutnya ada program jihad, ngaji ahad. Nah, banyak sekali ilmu yang didapat di sana. Yuk, ajak teman-teman kita, saudara kita, masyarakat untuk jihad. Karena mandala ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Subhanallah. Jihad yang ketiga adalah mempercantik diri dengan sifat-sifat terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat kotor. Bagaimana caranya mempercantik diri? Tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu membeli make up yang bermerek, tapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menekankan pada cara berkompetensi, yaitu bersegeralah kamu. Ayo berlomba-lomba kita menuju ampunan Allah dan mencapai surganya Allah. Di akhir ayat ini ada kata-kata muttaqin. Nah, ini dijelaskan di ayat berikutnya, di ayat 134 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat.
yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa sebagai ahli surga. Di dalamnya ada 3 konsep takwa. Yang pertama adalah berinfak dalam segala kondisi. Dalam artian luas, di tafsir Ibnu Katsir ini dalam kondisi apapun, dalam keadaan kita lagi semangat ataupun lagi malas, dalam keadaan sehat ataupun lagi sakit, dalam keadaan sedih ataupun lagi bahagia. Saat kita sakit, aku berinfak, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Saat kita sedih, ya Allah, aku berinfak, hilangkanlah rasa sedih ini. Kita infak, orang itu yang diberi oleh kita tersenyum, hilang semua rasa sedih kita. Nah, yang kedua adalah menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz. Bagaimana kita bisa menahan amarah kita? Diibaratkan dalam suatu wadah yang terisi air, kita tutup rapat sehingga air itu tidak tumpah. Nah, analogi sederhana ini menunjukkan bahwa ketika kita marah, keinginan membalas itu pasti ada. Tetapi kita mencoba menutupinya hingga terlampiaskan kemarahan, tidak terlampiaskan kemarahan tersebut. Subhanallah, kalau seperti yang Kiai Marfu katakan, akan selalu teringat oleh saya bahwasannya saat kita marah, kesal pada seseorang atau kesal dengan keadaan, maka coba yuk kita lihat sisi baik. Sisi baiknya pasti ada. Saat dia membuat kita kesal saat itu, mungkin sebelum-sebelumnya dia selalu membuat kita tersenyum. Dia selalu membuat kita senang. Begitu juga dengan keadaan yang sekarang. Kita kesal dengan keadaan kita yang sekarang ini. Tapi bagaimana kita bisa melihat Allah ini sedang rindu. Sedang ingin berdua-dua dengan kita. Sedang rindu dengan kita. Ingin bersama kita. Nah, itulah bagaimana kita bisa menahan semuanya. Kita bisa melihat sisi baik, husnuzon pada apapun, pada siapapun, dan husnuzon tentunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga yaitu memaafkan sesama. Nah, dengan memaafkan berarti ia telah menghapus, udah nggak ada bekas luka di hatinya akibat orang yang melakukannya itu. Bikin kita kesel. Bersihkan hati, tenangkan hati dengan apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat pada Allah, hati akan menjadi tenang. Segala kegalauan hati, kekecewaan hati, insya Allah akan terobati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Jihad yang selanjutnya adalah menahan godaan syaitan dari perkara yang subhat, yang samar, gaje, gak jelas, tinggalkan. Saat kita belanja, beli daging, ini yang motonya non muslim atau muslim ya, dengan gak usah dibeli, gak usah dimakan, tinggalkan. Itu jihad yang berikutnya. Yang kelima adalah meninggalkan tempat-tempat yang jelek. Meninggalkan tempat-tempat yang jelek. Saat ngebuburit, daripada jalan-jalan cari kuliner ke sana kemari, lihat ada hal-hal yang tidak baik jadi bahan omongan kita, jadi ngomong ke sana kemari. Mendingan lihat ini kajian, dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang terakhir adalah iqbalu 'alan nasihah wa 'amalu biha. Menerima nasihat dan mengamalkannya. Kadang-kadang kita menerima nasihat hanya dari orang-orang yang usianya di atas kita, para guru kita. Tapi orang-orang yang di bawah kita kadang-kadang tidak kita dengarkan. Mungkin padahal mereka secara sederhana hanya ingin ketika melihat kita membuang sampah atau meninggalkan sampah, dia hanya ingin, "Kak, itu sampahnya." Pas kita lihat, adik kelas kita nih, dan kita langsung katakan, "Hello." Padahal apa susahnya, tinggal diambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Karena Allah menyukai orang-orang yang
bersih. Itu jihad di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan jihad ini, bisa mencapai wafat dalam keadaan husnul khotimah, syahid, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.